Selamat bertemu kembali dengan Matematika SMP kelas 9. Pada kesempatan ini masih dengan materi persamaan kuadrat. Pada bagian ke-6 ini kita akan membahas tentang menyusun persamaan kuadrat. Yaitu menyusun persamaan kuadrat. Jika akar-akar suatu persamaan kuadrat adalah X1 dan X2, maka persamaan kuadrat dapat disusun, yaitu yang pertama dengan menggunakan rumus, yaitu dalam kurung X kurangi X1 kalikan dalam kurung X kurangi X2 sama dengan 0. Atau dengan cara yang kedua, yaitu menggunakan sifat akar persamaan. Nah, kalau kita menggunakan sifat akar persamaan, maka dari bentuk persamaan kuadrat AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 harus kita ubah dulu menjadi A-nya sama dengan 1. Maka secara umum dari AX kuadrat ditambah BX tambah C sama dengan 0 diubah menjadi X kuadrat ditambah B per A X ditambah C per A sama dengan 0. Kemudian sifat akar persamaan yang kita pakai yaitu X1 ditambah X2 sama dengan min B per A, dan X1 kali X2 sama dengan C per A. Baik, kita perhatikan contoh nomor 1 berikut. Suatu persamaan kuadrat memiliki akar-akar persamaan min 3 dan 5. Susunlah persamaan kuadrat tersebut. Mari kita bahas bersama-sama. Ya, dari soal maka kita dapat simpulkan bahwa X1 sama dengan min 3 dan X2 sama dengan 5. Atau kalau terbalik nggak masalah, misalnya X1 sama dengan 5, maka X2 sama dengan min 3. Kemudian dengan menggunakan rumus, kita mencoba menyusun persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus. Rumus X kurang X1 kalikan X kurang X2 sama dengan 0. X1, X2 tinggal kita substitusikan. X1-nya kita substitusi dengan min 3, X2 kita substitusikan dengan 5. Maka diperoleh X kurang min 3 kali X kurang 5 sama dengan 0. Selanjutnya ruas kiri kita kalikan seperti perkalian bentuk aljabar suku 2. Ya, saya rasa kalian sudah kelas 9 masih ingat semua. Maka ini kita ubah dulu menjadi X tambah 3 kali X kurang 5. Kemudian kita kalikan, ruas kiri diperoleh X kuadrat kurang 2X kurang 15 sama dengan 0. Berarti kita peroleh, jadi persamaan kuadratnya adalah X kuadrat kurang 2X kurang 15 sama dengan 0. Ini kalau kita susun persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus. Kita coba yang kedua dengan menggunakan sifat akar persamaan. X1 tambah X2 sama dengan min 3 ditambah 5. Jadi sifat akar persamaan tadi X1 tambah X2 itu sama dengan min B per A sama dengan 2. Kemudian min B per A sama dengan 2, sehingga B per A sama dengan min 2. Selanjutnya X1 kali X2 sama dengan min 3 kali 5. Min 3 kali 5. X1 kali X2 sama dengan C per A. Berarti C per A sama dengan min 15. Kemudian kita ambil bentuk persamaan kuadrat yang sudah kita ubah dari bentuk umum, yaitu X kuadrat tambah B per AX
tambah C per A. Maka B per A dan C per A tinggal kita substitusikan dengan yang sudah kita dapatkan di atas, sehingga menjadi persamaan kuadratnya adalah X kuadrat kurang 2X kurang 15. Ini kurang 2X, karena di atas ini kan B per A sama dengan min 2, C per A sama dengan min 15. Ini untuk contoh nomor 1, jelas ya, ternyata pakai rumus maupun pakai sifat akar persamaan itu bisa kita lakukan dengan mudah. Kita ke contoh nomor 2. Susunlah persamaan kuadrat dalam Y yang akar-akarnya 2 lebihnya dari akar-akar persamaan X kuadrat tambah 7X kurang 8 sama dengan 0. Kita bahas bersama-sama. Langkah pertama, kita cari dulu akar persamaan dari X kuadrat tambah 7X kurang 8 sama dengan 0. Kita cari berapa nilai X-nya. Boleh pakai memfaktorkan, boleh melengkapkan kuadrat, boleh pakai rumus. Di sini kita memfaktorkan. Jadi X tambah 8 kali X kurang 1 sama dengan 0. X tambah 8 sama dengan 0. Atau X kurang 1 sama dengan 0. Dari X kurang 8 sama dengan 0, kita peroleh X1 sama dengan min 8. Kemudian dari X kurang 1 sama dengan 0, kita peroleh X2 sama dengan 1. Sekarang yang ditanyakan adalah akar persamaan yang baru, persamaan dalam Y. Akar yang baru tadi adalah 2 lebihnya dari akar-akar persamaan yang sudah kita peroleh. Maka kalau gitu Y1 sama dengan X1 tambah 2. Y1 sama dengan min 8 tambah 2. Kalau gitu Y1 sama dengan min 6. Y2 sama dengan X2 tambah 2. Y2 sama dengan 1 tambah 2. Y2 sama dengan 3. Jadi Y1 dan Y2 ini merupakan akar persamaan yang baru yang akan kita bentuk. Di mana dari soal kan syaratnya akar persamaan yang baru ini 2 lebihnya dari akar persamaan X kuadrat tambah 7X kurang 8 sama dengan 0. Nah sekarang kita sudah punya Y1 sama dengan min 6, Y2 sama dengan 3. Maka persamaan kuadrat dalam Y, kita pakai rumus ini, Y kurang Y1 kali Y kurang Y2 sama dengan 0. Kita substitusikan. Y kurangi min 6 kali Y kurang 3 sama dengan 0. Y tambah 6 kali Y kurang 3 sama dengan 0. Maka kita peroleh Y kuadrat tambah 3Y kurang 18 sama dengan 0. Ini persamaan kuadrat dalam Y. Ya, jadi jawabannya Y kuadrat tambah 3Y kurang 8 sama dengan 0. Kalian boleh mencoba bagaimana kalau dengan menggunakan sifat akar persamaan. Kita lanjut coba contoh ketiga. Ya, susunlah persamaan kuadrat dalam Y yang akar-akarnya merupakan kebalikan dari akar-akar persamaan 3X kuadrat kurang 8X tambah 4 sama dengan 0. Jadi, perhatikan di soal ini. Persamaan kuadrat yang akan kita bentuk, akar-akarnya adalah kebalikan dari akar persamaan 3X kuadrat kurang 8X tambah 4 sama dengan 0. Maka langkah pertama, kita cari dulu akar persamaan dari 3X kuadrat kurang 8X tambah 4 sama dengan 0. Di sini kita gunakan rumus ABC, min B plus minus akar kuadrat B kuadrat kurang 4AC per 2A. Kemudian ABC kita substitusikan, kita peroleh min dari negatif 8 plus minus akar kuadrat dari 8 kuadrat kurang 4 kali 3 kali 4 dibagi 2 kali 3. Maka kita peroleh 8 plus minus akar kuadrat 48 kurang 48 dibagi 6.
X12 sama dengan 8 plus minus 4 dibagi 6. Maka kita peroleh X1 sama dengan 2, X2 sama dengan 2/3. Nah, selanjutnya kita bentuk persamaan yang baru, di mana akar persamaan adalah kebalikannya. Berarti Y1 kebalikan dari X1, berarti Y1 1/X1 sama dengan 1/2. Y2 kebalikan dari X2, 1/X2 sama dengan 1/2/3, berarti sama dengan 3/2. Selanjutnya Y1, Y2 ini kita gunakan untuk membentuk persamaan baru. Ya. Persamaan kuadrat dalam Y, ini kita pakai rumus Y kurang Y1 kali Y kurang Y2 sama dengan 0. Kita substitusikan Y1-nya setengah, Y2-nya 3/2. Berarti Y kurang setengah kali Y kurang 3/2. Kalikan seperti biasa ya, perkalian bentuk aljabar suku 2, maka diperoleh Y kuadrat kurang 4/2Y tambah 3/4 sama dengan 0. Bentuk ini sudah benar, tapi biasanya kita ubah menjadi bilangan bulat semuanya. Jadi penyebut di sini kita hilangkan dengan cara kalikan 4. 4 adalah KPK dari 2 dan 4. Setiap suku kita kalikan 4, maka diperoleh 4Y kuadrat kurang 8Y tambah 3 sama dengan 0. Berarti ini sudah kita dapatkan persamaan kuadrat yang baru, yaitu persamaan kuadrat dalam Y. Nah, demikianlah pembahasan kita hari ini tentang menyusun persamaan kuadrat. Ya, ternyata cukup mudah ya, silahkan mencoba dan terima kasih atas perhatian. Semoga bermanfaat.